Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, udah beberapa hari ini aku nggak upload video ya, hanya upload beberapa video short aja. Nah, sebelum aku berbagi hari ini, mungkin sepertinya harus perkenalan ulang ya, soalnya takut ada yang mispersepsi gitu. Eh, Awal aku upload video kan memang isinya perkenalan ya. Waktu itu di bulan Agustus di ruangan ini juga, ini ruang rapat di kantor aku. Nah, gini teman-teman, aku kenalan ulang nih. Namaku Feni, umurku 38 tahun. Aku sudah menikah dan suamiku itu bertugas di Pulau Morotai sebagai abdi negara di salah satu angkatan gitu ya. Aku udah punya dua anak. Yang pertama usianya 14 tahun dan yang kedua masih baby, masih 1 minggu lagi, usianya baru mau menginjak 7 bulan. Aku bekerja sebagai salah satu ASN di sebuah lembaga negara non kementerian, dan ini aku lagi ada di ruang rapat aku ya, jadi kalau suaraku agak kecil ya memang takut mengganggu teman-teman yang lagi duduk di mejanya masing-masing gitu ya teman-teman. Nah, memang tujuan awal aku membuat video dan mengupload video ke YouTube adalah pure untuk berbagi ya, berbagi pengalaman, karena aku adalah penyintas anxiety disorder. Sebenarnya ada gangguan depresi ya. Jadi diagnosanya itu kalau dari psikiater itu mixed anxiety and depressive disorder. Nah, si anxiety-nya ini diawali dari GERD gitu. Nah, mungkin cukup ya teman-teman, segitu aja perkenalannya, karena kemarin waktu aku upload video kenalan pertama itu banyak banget memang yang nonton. Aku juga nggak nyangka gitu, cuma jadi mungkin aku memang kurang lengkap memberikan perkenalan ya. Di situ malah jadi kayaknya seolah-olah tuh aku cari jodoh gitu. Banyak komen-komen yang memperkenalkan diri, mereka single, mereka duda gitu. Ada juga yang komennya mungkin agak gak enak dibaca gitu ya, kayak misalnya saya mau gitu, mbak aku mau gitu. Memang sudah saya delete sih yang sekiranya itu bikin nanti salah paham, dan juga kalau dibaca kadang bikin sakit hati sendiri ya. Terus kemarin juga ada sapaan-sapaan yang menurut saya itu kurang etis ya di dunia media sosial gitu. Jadi ada yang menyapa dengan halo Mbak Boha yang kayak gitu-gitu. Cuma ya sudahlah, awalnya pasti saya ngerasa emosi, tapi lama-lama ya udah biarkan saja, karena kan nggak semua orang punya level attitude yang sama gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja perkenalannya. Nah, sekarang saya mau berbagi tentang pengalaman, bukan pengalaman mungkin ya, apa ya namanya ya, apa yang saya rasakan aja ya setelah 1 minggu lebih lepas dari clobazam, salah satu obat penenang. Alhamdulillah kan 1 minggu sebelumnya saya pergi ke dokter, dan itu dokter sudah menyatakan saya bisa lepas dari clobazam, dan alhamdulillah teman-teman, itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Maksudnya walaupun saya sudah tidak minum obat penenang lagi, alhamdulillah tidak pernah hadir lagi cemas ataupun serangan panik begitu. Ya, saya yakin pengobatan itu adalah satu upaya kan ya, tetapi kita juga perlu mengimbangi dengan perubahan sikap, perubahan pola hidup,
perubahan pola pikir, perubahan pola makan gitu ya teman-teman. Jadi kayak ya kita nantinya lebih sehat secara mental dan fisik gitu, sehingga potensi terjadinya cemas ataupun serangan panik itu bisa diminimalisir gitu teman-teman. Memang efek ke setiap orang antidepresan atau obat penenang itu tentunya berbeda-beda ya, balik ke orangnya masing-masing. Tetapi insya Allah kalau kita sudah ikhlas untuk menempuh pengobatan dengan jalan ke psikiater dan minum obat obat apa namanya ya, obat jiwa ya, obat psikiatri gitu, kita ikhlas, kita pasrah sembari kita merubah apa yang sebelumnya kurang benar di hidup kita. Nah itu insya Allah kita akan cepat pulih dan tidak akan kambuh lagi gitu teman-teman. Jangan takut juga ya teman-teman. Saya udah pernah bikin apa ya, di salah satu video itu saya udah pernah bilang juga nggak perlu takut sama obat antidepresan, karena itu pun sudah melalui review dokter kan ya, sudah melalui review dokter jiwa, psikiater, atau mungkin kalau saya dapatnya dari obat penyakit dalam ya, dari dokter penyakit dalam gitu, karena saya berobatnya kan awalnya dari GERD yang memicu anxiety itu jangan takut ya teman-teman. Obat itu kan aman karena sudah melalui pemeriksaan dokter, dan dokter tahu kita butuhnya tuh apa gitu. Apakah kita sudah sampai di level butuh obat atau hanya konseling saja, itu dokter tentunya tahu ya. Dan gimana ya, kadang-kadang tuh ada orang yang bilang berkomentar gitu, nggak usah minum obat-obatan psikiater karena nantinya kamu akan kecanduan, kamu akan ketergantungan dan merusak fungsi ginjal ya, macam seperti itu gitu. Banyak komentar-komentar begitu. Nah tapi agak miris ketika orang-orang sakit gitu merasakan sakit yang sebenarnya nggak seberapa ya, misalnya kayak flu atau pilek atau sakit kepala gitu, mereka akan mencari obat-obat warung tanpa resep dokter. Nah mereka justru lebih berani minum obat-obatan seperti itu dibanding obat psikiatri yang diresepkan oleh dokter gitu, yang apa ya, yang lebih aman gitu, justru lebih aman, karena obat-obatan psikiater pun kita nggak bisa dapatkan secara sembarangan. Kita datang ke apotik yang mulai dari apotik yang biasa sampai yang apotik ternama, itu kita nggak akan bisa dapat tanpa resep dari dokter gitu teman-teman. Nah mungkin videonya segitu dulu aja ya, nanti kalau ada perkembangan lagi akan saya share lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk nonton. Salam sehat jiwa dan raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.